Ingin main game? Apa kamu bisa menghitung berapa perkakas teknis yang kamu pakai sekarang? Jangan lupa hitung juga router, penghilang serat, dan tiap bohlam lampumu. Jadi, 5, 7, mungkin 15? Studi mengatakan rata-rata rumah tangga di Amerika sekarang memiliki sekitar 25 alat elektronik. Pada tahun 2019, angka ini setengahnya lebih rendah. Ritme kehidupan modern bikin kita lupa bahwa barang-barang penting sehari-hari kita punya sejarah. Yuk kita jelajahi waktu untuk menyegarkan ingatan kita. Kemungkinan kamu nggak akan meremehkan tisu toiletmu lagi. Kamu bangun karena bunyi alarm yang menyebalkan. Beginilah tampilan alarm 1000 tahun lalu. Bercanda, ini ayam jantan. Unggas ini sangat membantu orang bangun ketika fajar sebelum seorang Amerika bernama Levi Hutchins menemukan jam alarm pertama pada tahun 1787. Tapi alarmnya cuma bisa berdering tiap pukul 4 pagi. Manusia butuh 60 tahun lagi hingga memperoleh teknologi yang memungkinkan kita mengatur alarm secara manual. Dan sekitar 170 tahun lagi untuk menemukan alarm yang membangunkan kamu dengan aroma favoritmu. Dan ini saatnya kamu gosok gigi. Sikat gigi mana yang akan kamu pilih? Yang pertama sebenarnya sikat sepatu vintage, jadi harusnya kamu memilih alat berlapis emas canggih ini. Faktanya sikat gigi ini dibuat untuk Kaisar Napoleon Bonaparte antara tahun 1790 sampai 1821. Tapi tentu orang-orang jauh lebih awal sadar bahwa gigi mereka butuh perawatan. Orang Mesir kuno memakai cabang pohon yang ujungnya berbentuk bulu untuk menggosok gigi mereka. Dan sikat gigi bulu pertama berasal dari tahun 1498. Para pengrajin Tionghoa membuat bulu dari bulu babi 360 tahun kemudian. Pada tahun 1857, penemu asal Amerika H.N. Wadsworth mematenkan prototipe sikat gigi modern. Dan sikat gigi elektronik pertama muncul di toko-toko pada tahun 1960. Kamu baru aja keramas, saatnya menata rambut. Apa kamu mau ambil risiko dengan memasukkan kepalamu ke dalam pengering rambut vintage ini? Pengering rambut stasioner ditemukan pada tahun 1890 di Prancis. Meski kelihatan sangat sempit, alat ini sangat populer di salon kecantikan sebelum era pengering rambut portabel tiba. Yuk kita lanjut ke toilet. Gimana dengan memakai batu alih-alih tisu toilet? Di masa kuno, manusia menggunakan berbagai bahan untuk membasuh, termasuk dedaunan, rumput, bulu hewan, air, kulit kerang, dan bahkan batu. Konon bangsa Yunani kuno lebih suka pakai keramik yang diberi nama musuh mereka. Dan tahun 1857, seorang Amerika bernama Joseph Gayety pertama kali memasarkan tisu toilet modern. Dia cuma menyebutnya medicated paper for the water closet atau kertas obat untuk WC. Tisu ini dijual dalam paket berisi 500 lembar seharga 50 sen atau kalau sekarang Rp267.000. Dan kayak gini toilet sirammu jika kamu hidup pada tahun 1592. Sir John Harington, anak baptis Ratu Elizabeth I, membuat mahakarya ini di Inggris. Pada dasarnya ini adalah WC dengan tangki yang ditinggikan dan pipa kecil yang dialiri air dan menyiram kotoran. Saatnya bikin sarapan. Kompor lama ini nggak lebih dari tungku masak berbahan bakar kayu. Tapi pada masa penemuan, kompor berubah menyesuaikan terhadap rumah-rumah modern. Kompor gas pertama muncul tahun 1826 dan dalam 100 tahun, kompor ini dipakai di kebanyakan dapur domestik. Sekarang yuk kita jerang air untuk bikin teh. Sebelum abad ke-19, kebanyakan ceret terbuat dari besi. Orang menaruhnya langsung di atas api, karena itu ceret harus terus-menerus dibersihkan. Pecinta teh Mesopotamia membuat ceret mereka dari perunggu dan bersusah payah membuat semua dekorasi canggih ini. Ceret listrik baru pertama kali muncul pada tahun 1891 di Amerika Serikat. Untuk mendidihkan air, butuh waktu 12 menit karena air dan elemen pemanasnya ditaruh di ruang yang berbeda. Untunglah, ceret modern mendidihkan air dalam sekejap. Coba tebak untuk apa alat ini? Bukan, ini bukan mesin jahit, ini pemanggang roti listrik.
Beginilah tampilannya pada tahun 1893 ketika ditemukan untuk pertama kali di Skotlandia. Sekarang pemanggang roti kelihatan lebih estetik dan lebih hemat tempat. Omong-omong tentang ruangan, harddisk pertama sebesar lemari dan kapasitas penyimpanannya cuma 5 MB loh. Tapi sekarang kita punya disk 32 GB yang dipakai dalam kamera dan ponsel. Bayangin aja berapa banyak informasi yang bisa kamu simpan di dalam lemari jika kamu isi penuh dengan disk semacam itu. Jawabannya adalah banyak. Temanmu menelpon, angkat teleponnya dong. Tapi terus terang, daya tahan baterai alat ini cuma 20 menit. Alat masif ini adalah ponsel pertama di dunia yang dibuat Motorola pada tahun 1973. Bobotnya 1,13 kg dan biayanya $4.000 atau dalam kurs sekarang 424,6 juta rupiah. Saatnya memakai baju kerja. Apa kamu mau ambil risiko menyetrika kemeja kerenmu dengan alat kayak gitu? Nah, dulu orang mengambil risiko itu sebelum setrika listrik ditemukan pada tahun 1882. Dan benda imut ini setrika tenaga gas antik buatan pertengahan abad ke-20. Sebelumnya orang cuma menaruh batu bara ke dalam setrika untuk memanaskannya. Apa di luar rumah terlalu terik? Nggak masalah, pakai aja aksesori bergaya ini. Kacamata salju ditemukan berabad-abad lalu untuk melindungi mata dari kebutaan karena silau salju. Benda simpel ini lambat laun berubah menjadi kacamata hitam yang kita pakai sekarang untuk melindungi mata dari sinar UV. Kenapa semua begitu buram ya? Kamu lupa pakai lensa kontak? Sekarang, lebih dari 150 juta orang di seluruh dunia memakainya tiap hari. Tapi orang pertama yang memperoleh ide brilian ini hidup pada abad ke-16 dan namanya adalah Leonardo da Vinci. Tahun 1508, dia menggambarkan metode yang langsung memengaruhi kornea dengan menaruh kepala di dalam semangkuk air. Atau cuma memakai belahan kaca berisi air pada mata, tapi butuh sekitar 400 tahun sampai ide itu diterapkan. Dan sementara itu, manusia memakai kacamata. Kacamata kuno memakai lensa dari kuarsa dan bingkai logam. Tentu saja desainnya terlalu berat untuk dianggap modis, tapi syukurlah sekarang ini kita menikmati beragam bingkai dengan berbagai gaya dan desain dengan lensa kaca atau plastik. Saatnya berangkat. Kamu mau naik sepeda ini? Betul, sepeda ini tanpa pedal. Sepeda pertama tanpa sadel, mekanisme pengereman maupun pedal. Karena itu orang menyebutnya mesin lari. Produsen juga menawarkan model dengan roda depan yang lebih besar untuk kecepatan lebih. Syukurlah, karakteristik kecepatan dan kenyamanan berubah seiring waktu dan terus begitu hingga sekarang. Lihat pelangi luar biasa ini, kita harus segera memfotonya. Sayang 40 tahun lalu, tampilan foto ini akan seperti ini. Tanpa warna, tanpa kejernihan. Saat itu kamera digital baru saja muncul, bobotnya 4,08 kg dan cuma bisa menghasilkan gambar hitam putih. Tapi kemajuannya mengesankan loh. Sekarang untuk bikin foto atau video beresolusi tinggi di ponselmu, cuma butuh 1 klik. Akhirnya kamu sampai di kantor dan lihat alat misterius ini. Apa kamu tahu gunanya? Itu printer model lama. Printer pertama muncul pada abad ke-15 di Eropa dan ukurannya jauh lebih besar serta lebih berat dibanding printer modern yang kita pakai di kantor dan rumah sekarang. Kemejamu jadi kotor setelah hari yang panjang di tempat kerja. Mesin mana yang kamu pilih untuk mencucinya? Alat yang tepat adalah pilihan bijak karena ini alat listrik. Mesin di sebelah kiri bisa mencuci sampai 10 kemeja, tapi cuma dioperasikan dengan engkol tangan. Ada yang numpahin popcorn di lantai? Yuk dibersihkan. Tapi coba kamu tebak, yang mana dari kedua alat ini penyedot debu sesungguhnya? Yang kiri. Yang kanan adalah mesin pemotong rumput vintage. Penyedot debu pertama muncul tahun 1901 dan berbahan bakar bensin. Alat ini butuh waktu hingga berubah menjadi penyedot debu robot yang bebas tabung dan kabel apapun. Lihat saja kedua gambar ini, kedua alat ini bahkan kayak nggak berasal dari planet yang sama.